Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abadah subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita, bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, para hadirin, para pemirsa, para aulia, para ulama, para ustaz wal ustazah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia, Jakarta. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tidak akan pernah kita berhenti meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Wabil kusud tauhid ilahiyah, berhubungan dengan Allah, jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita belajar, kita butuh seorang guru. Nah, inilah tayangan yang saya beri judul Antara Mursyid dan Murid. Bagaimana sebetulnya terjadinya seorang murid dan seorang mursyid di dalam ajaran dan mengajar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sesuai apa yang telah dikalamkan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim, surat Al-Kahfi ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'arasi syamasa ta'ala tazawaru an kafihim zatal yamini wa izza kharabat takhiriduhum zatasi shimali wahum wa fada'watim minha zalika min ayatillah may ya'adillahu fa'huwal mautari wa may yu'dil fa'alan tajida lahu waliyyun mursida. Cukup jelas makna dan tujuan daripada ayat itu para jemaah. Kita perumpamakan kata Allah seperti orang yang ada mencari sebuah goa itu. Kita umpamakan seperti itu. Nah, bahkan Allah katakan dalam qiraatnya, dan kamu akan melihat matahari terbit. Ketika matahari terbit condong dari gua, mereka sebelah kanan.
Dan apabila matahari terbenam menjauh mereka sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas. Dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk itu. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan dapat. Kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin, kata Allah, yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, dalam hal ini, para jemaah sekalian, hakikat daripada sebuah ayat ini adalah sebuah pemimpin. Pemimpin dalam maksud adalah pembimbing, pembina, dan pembentuk. Ini kategorinya dalam bahasa guru. Mendapatkan guru itu tidak mudah, para jemaah. Kalau hanya yang mengaku guru mungkin banyak. Bahkan di setiap daerah itu semua mengaku guru, mursyid. Tetapi apa itu mursyid? Apa makna hakikat daripada mursyid tersebut? Dan bagaimana kita menandakan dia seorang mursyid atau tidak? Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang kedua, mencari seorang mursyid itu. Mursyid itu amirul mukmin, amir diri kita, pemimpin diri kita, ahli diri kita. Dia yang tahu bagaimana mencari Allah pada diri kita, mendapatkan kekuatan Allah pada diri kita, memunculkan kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Bukan hanya seorang pencerita yang tidak mampu merubah seorang murid. Bukan hanya sebagai penyampai yang tidak mampu mempreteli atau memporak-porandakan kodrat-kodrat batil dalam diri seorang murid. Mursyid itu bukan penceramah, jemaah. Mursyid itu adalah utusan Allah yang didatangkan Allah dari dirinya. Apa yang dimaksud didatangkan oleh Allah dari dirinya? Falan tajidallahu waliyam mursida. Sesungguhnya yudial falam tajidallahu. Artinya sengaja ditajalikan dia dari diri Allah dengan kekuatan wahyu-wahyu Allah untuk memberi kebenaran kepada sesama. Atau dalam ayat lain Allah katakan yang bermakna, telah kudatangkan utusanku rasul-rasul setingkat kamu di kalangan kamu sendiri. Coba cari mana mursyid yang orang yang dikatakan setingkat rasul di kalangan kita sendiri. Itu tidak mudah mencarinya. Ibarat kita mencari seorang Rasulullah. Itu tidak, ibaratnya seperti itu maknanya. Jadi untuk mendapatkan ahli diri itu sangat sulit. Butuh doa, butuh ikhtiar, butuh betul-betul kita melaksanakan istigharah kepada Allah. Kita beristigharah kepada Allah, memohon petunjuk, memohon dihadirkan kepada Allah dengan wasilah-wasilahnya. Tentu melalui wasilah-wasilahnya juga. Nah, wasilah ini tidak mudah juga. Harus kita melihat apakah kita mencari ini dengan nafsu, apakah mencari ini karena memang dari hati kita. Nah, dan apalagi sekarang para jemaah, sangat banyak pengakuan mursyid ini. Di mana-mana semua mursyid. Mungkin dalam bahasa keduniaan lagi keren-kerennya mursyid. Nah, ini bahasa jahiliyah menurut saya. Menjadi seorang mursyid itu tidak mudah. Dia harus bisa memahami seluruh amanah Allah. Dan dia tidak pernah gagap-gagu dalam penyampaian amanah Allah. Dia pemikul wahyu Allah. Tidak ada kitab seorang mursyid. Seorang mursyid itu kitabnya kitabullah. Ya, ingat itu. Sanadnya siapa? Sanatullah. Siapa sanatullah? Rasulullah. Kitabnya kitabullah, Tuhannya Allah. Itu mursyid. Ini ada juga mursyid yang pakai kitab-kitab sunnah. Kitab kuning segala macam. Nah, ini yang membuat jatuhnya derajat bahasa mursyidah tadi. Nah, kita lihat makna dari surat Al-Kahfi itu para jemaah. Di surat Al-Kahfi itu dipercontohkan oleh Allah
beberapa orang dalam mencari goa. Dia ikuti mencari goa dalam hutan. Nah, di saat pagi dia lihat sebelah kanan. Tapi sore hari dia lihat sebelah kiri. Dilihatnya berpindah-pindah goa ini. Kenapa? Dia hanya melihat bayang-bayang. Mencari bayang-bayang. Nah, bayang-bayang ini berpindah. Tapi goa tidak pernah berpindah. Nah, ini dia tadi. Mencari yang hak itu tidak semudah mencari sebuah keinginan kita. Yang hak itu tetap ada dan diam. Tapi yang lari-lari itu adalah bayang-bayang. Nah, kira-kira begitu. Kalau ada mursyid-mursyid yang tidak tetap ukhuwah Islamiyahnya, kodrat-kodrat pada diri, itu dinamakan bayang-bayang. Nah, justru itu para jemaah sekalian. Kita harus benar-benar memahami hakikat daripada sebuah kodrat mursyid. Jadi jangan kita memahami dalam bahasa seorang guru. Nah, memang mursyid itu ada tingkatan-tingkatannya para jemaah. Pertama dikatakan ada tingkatan daripada mursyid tarekat. Nah, artinya apa? Pembimbing tarekat. Kalau kita membimbing tarekat, umpama kita percontohkan itu. Tarikatul ilallah. Kita bimbing tarekat. Monggo silakan. Kajilah jalan itu. Tetapi kita jangan menempatkan kemursidan kita dengan aturan-aturannya kepada bawahan kita. Kepada orang yang dituntun. Nah, ini hal keganjilan-keganjilan begini. Ini perlu diluruskan. Di saat baiat dengan mursyid. Setelah itu belajar dengan khalifahnya. Mursyidnya kemana? Menunggu di akhirat. Ini sudah apa? Paham apa lagi ini? Nah, ini yang membuat tersesatnya. Mana ada murid, ada pembimbing dan penuntun, tapi tidak pernah ketemu guru. Ini suatu hal yang tidak benar. Ini tidak paham dia apa itu mursyid. Dia belum paham. Yang dikatakan mursyid itu orang yang telah masuk keluar masuk hurufnya Allah. Huruf Al-Quran itu sudah jadi kodrat. Dan dia sudah ada di dalam itu. Artinya dia apa? Dia harus menzohir kepada kekuatan alam. Dia menzohir kepada kekuatan manusia. Jadi tidak mudah para jemaah. Boleh ulama banyak, tapi belum tentu ulama dirimu. Boleh mursyid itu banyak, tapi belum tentu mursyid dirimu. Inilah yang dikatakan Amirul Mukmin tadi. Tidak mudah para jemaah. Mursyid itu adalah seorang wali Allah. Seorang penuntun dan pembina, bukan guru, dia penuntun. Yang dituntunnya itu adalah orang yang sudah berilmu. Artinya apa? Orang yang sudah paham. Nah, belum orang yang paham, tapi harusnya mereka sudah menjadi seorang calon seorang guru dan memiliki wawasan. Itu minimal seperti itu para jemaah sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berhati-hatilah dalam menetapkan mursyid. Apa? Mursyid ini adalah seorang yang dikatakan pembimbing. Watajadilah lahu. Nah, dia memiliki suatu kodrat kebatinan, kodrat batin kepada Allah. Nah, di kodrat batin inilah dia akan membimbing sifat-sifat batin bagi Allah kepada manusia. Jadi itulah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Berhati-hati kita dalam menjalankan dan mencari guru kepada Allah. Kenapa? Ingat, umat Muhammad itu telah dititipkan oleh Rasul kepada mungkar dan nangkir. Bahwasanya tanda-tanda umatku nanti adalah berimam-imaman. Maka diwajibkan kita mencari imam diri kita. Selamatkan keluargamu karena kamu sudah punya imam. Jangan sampai nanti kamu yang membuat mereka tidak selamat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Mursyid itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Ya, tapi dia wajib. Kenapa? Siapa yang membimbing kamu ke jalan tersirat itu? Siapa yang mengawasi ma'rifatmu? Kalau ma'rifatmu diambil alih oleh setan, diambil alih oleh iblis, bagaimana kamu tahu membedakan setan dengan iblis, membedakan iblis dengan hantu, membedakan hantu dengan jin, dan jin mana Tuhan? Nah, atau Tuhan, hantu Tuhan. Nah, inilah perkara, inilah fungsinya mursyid.
Fungsi mursyid bukan membuat peraturan-peraturan yang aneh-aneh kepada muridnya, tetapi menjaga, membimbing, mengawasi amalan-amalan rahasianya Allah. Mursyid itu tidak kenal tidur. Nah, dia harus menjaga amalan-amalan yang telah disampaikan kepada muridnya. Bukan mursyid tidak bertanggung jawab menjaga pandangan makrifat seorang murid, dan menuntun dan membuka kolbi muridnya, menuntun mengangkat derajat rohani muridnya sehingga terangkat derajat pagi besok. Malam dia angkat lagi oleh mursyidnya. Dikala dia tidur, mursyidnya mengangkat derajat lagi, mentahrimkan, mentahlilkan dirinya sehingga dia terangkat kolbinya untuk pantas ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah, menjadi seorang mursyid bertanggung jawab, apalagi ada masa riadoh dan mujahadah. Riadoh itu latihan, mujahadah itu perjuangan. Nah, yang sementara yang dilatih ini kan ibadah. Kalau ibadah ini menjadi suatu latihan akan berdosa. Tetapi kenapa ada riadoh? Nah, itulah mursyid fungsinya. Dengan adanya jaminan mursyid, maka Allah tidak dikenakan suatu dosa kepada seseorang. Ya, Allah tidak kenakan suatu pelanggaran kepada orang yang sedang melatih dalam beribadah. Kalau memang gurunya benar-benar mursyid yang benar-benar dia dikatakan Allah seorang mursyida. Mursyid ini bukan nama orang. Mursyid ini bukan gelar seorang ulama. Mursyid ini adalah status kewalian Allah kepada seseorang yang dikehendaki. Namanya mursyid. Mursyid itu adalah utusan Allah, orang-orang setingkat kamu, setingkat Rasul yang ada setingkat kamu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Apalagi kita, Allah telah katakan, kalau engkau mengharapkan kerinduanku, harapkanlah kerinduan waliku. Kalau engkau ingin mengharapkan cintaku, harapkanlah cintanya waliku. Dan apabila engkau ingin mendapatkan kemurkaanku, maka sakitilah waliku. Nah, inilah para jemaah, rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, barokah datang dari wali Allah. Hati-hati para jemaah, saya himbau, hati-hatilah dalam menjalankan, memilih guru bimbingan dirimu. Karena sekali kamu terjerumus, kafir sindik menunggumu, kafir batin menunggumu. Hati-hati, tetapkan dan segeralah mencari mursyidmu. Kenapa? Ada bahasa dari Rasulullah SAW. Apabila kamu tidak memiliki mursyid, maka kamu akan dipimpin oleh setan. Maksudnya apa? Dikala kita beribadah, setan itu akan masuk dalam pandangan kita dan akan menyesatkan kita jauh lebih tersesat dan membatalkan kodrat daripada sebuah ibadah. Apabila kita juga berzikir, setan itu akan masuk ke dalam ma'rifat zikir dan hidup dalam fanamu dalam berzikir, dan kamu akan mendapatkan mimpi-mimpi dan hayalan. Inilah bahasanya yang sangat mutlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah apabila engkau memilih guru. Ingat, bukan masalah baiatnya, tetapi masalah haknya tadi. Mendapatkan baiat seorang mursyid tergantung apa kajiannya. Kalau kajian kita ini adalah tarekoh, berarti mursyidnya tarekot. Tarekot itu adalah sebuah jalan. Tetapi kalau mursyid kita tauhid, tauhid adalah ilmu tertinggi dalam Islam, bahwasan mursyid kita adalah wali Allah. Itu beda dengan mursyid-mursyid lain. Jadi kita harus paham membedakannya, dan baiatnya tidak berupa sunnah, tidak berupa kitab-kitab sunnah, tetapi baiatnya menghalalkan kembali bismillah pada dirimu, syahadat pada dirimu, ayat-ayat tauhid pada dirimu. Itulah batasan baiat. Karena baiat itu adalah perbuatan Allah kepada manusia, bukan perbuatan manusia kepada manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, berusahalah dengan baik dan bercarilah gurumu dengan hati nuranimu sendiri. Jangan kamu ikutkan hawa nafsumu untuk mendapatkan gurumu, tapi ikutilah hati nuranimu. Mursyid itu adalah wali Allah yang tersembunyi, bukan wali Allah yang menganggarkan diri di mana-mana.
InsyaAllah para jemaah, kebenaran seorang mursyid ada pada tingkat kajiannya. Kalau kajiannya sudah keluar dari tauhid ilahiyah, bukan seorang mursyid. Kalau dia sudah banyak adab-adab dan aturannya, bukan seorang mursyid. Kalau dia bukan mengajarmu secara langsung, secara berhadapan dan secara perantara apapun, tapi dia langsung, mungkin seperti tayangan atau apa, itu bukan seorang mursyid. Yang mursyid itu terlihat jiwanya, terlihat teraganya. Kenapa? Karena orang ingin beribadah kepada wajah gurunya. Karena gurunya melihat Rasulullah dan Rasulullah melihat Allah. Makanya harus ada perhubungan-perhubungan wajah, perhubungan kata, dan perhubungan ilmu secara langsung. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dalam menentukan guru. Kenapa? Mursyid itu adalah seorang wali Allah. Seorang yang diwalikan, mewalikan Allah kepada diri kita. Termasuk juga mewakilkan orang tuamu apabila orang tuamu tidak mengajarkan ilmu tauhid, ilmu-ilmu ketuhanan dari kecil, maka dia akan mewakilkan orang tuamu. Kalaupun orang tua itu sudah meninggal dunia, masih ada wali Allah yang akan mewalikan orang tuamu. Sehingga orang tuamu tidak diazab oleh Allah karena kelalaiannya mengajar anaknya. Maka kelalaiannya mengajarkan dan memperkenalkan anaknya kepada Tuhannya. Itulah fatalnya menjadi orang tua. Bahkan azab itu melebihi 100 tahun dosa dia. Tetapi mursyid akan datang menyelamatkan orang tuamu apabila kamu menganggap mursyid itu adalah bagian dari dirimu sendiri, yaitu orang tuamu yang kedua setelah amanahmu kepada bapak ibumu. Itulah orang tua batin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, harapkanlah cinta Allah dengan cinta gurumu. Harapkanlah sayang Allah dengan sayangnya gurumu. Dan harapkanlah belayan kasih sayang daripada Allah melalui kasih sayang daripada gurumu. Jadilah kamu sami'na wa ta'na. Belajarlah kepada mursyid dengan sami'na wa ta'na. Patuh kepada guru dan taat kepada ilmu. Maka selamatlah kamu dalam belajar. InsyaAllah ilmu tauhid adalah ilmu pegangan semata-mata agamanya Allah. Allah memiliki agama bernama Islam. Maka walinya adalah mursyid tauhid. InsyaAllah para jemaah sekalian, berhati-hatilah dan bersegeralah mencari pemimpin dirimu, pembimbing dirimu, karena itulah yang telah dihalalkan oleh Allah. Makanya dalam hal ini yang dikatakan bahasa-bahasa mursyid itu, silahkan dia menjadi pemimpin apapun, tapi ingat makom kajinya. Ingat makom kajinya. Dan mursyid bukan orang yang banyak membawa peraturan, tapi adalah membawa sebuah aturan, bukan banyak peraturan, yaitu menuju kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah siapapun yang pernah ingin memahami dan belajar, kenapa? Di kebenaran itulah berangkasnya Allah, perbendaharaan Allah. Allah dua dalam pengakuan, aku adalah aku tahap pertama. Yang kedua, aku adalah sebuah perbendaharaan. Perbendaharaan Allah itu adalah mursyid. Di mursyid itulah gudang, segala gudang pengkajian rahasia-rahasianya Allah. Maka bermusahadahlah kamu, bermujahadahlah kamu mendapatkan pemimpin dirimu dengan benar. Hindarilah cerita. Bukan guru yang bisa bercerita, tetapi guru yang mampu merubahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah carilah guru yang bisa membimbingmu dan membawamu serta merubahmu. Bukan guru yang bisa bercerita yang membuat kamu terlena sehingga kamu tidak tahu lagi mana Tuhan dan mana iblis. InsyaAllah mudah-mudahan mari kita bersama-sama mencari guru yang afdol buat diri kita dan berhak terhadap diri kita, menjadi amir bagi diri kita. Itulah yang dicari. Kalau bukan ahli dirimu, tidak akan pernah kamu paham siapa dia. Dia tidak akan pernah paham siapa kamu. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.